Halo, salam pencipta pahlawan utama. Selamat datang di channel Ibu Lupita Pemba. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Halo, salam jumpa kembali bersama Ibu Lupita Pemba dari SMAK Suradikara ND. Salam sahabat ilmiah. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menyusun bab 3 karya tulis ilmiah tentang metode penelitian. Baiklah sahabat ilmiah, adapun sistematika bab 3 metode penelitian terdiri dari 1. Waktu dan tempat penelitian, 2. Sumber data, alat dan bahan, 3. Metode perolehan data, 4. Metode pengolahan dan analisis data. Metode penelitian adalah tatanan atau struktur, cara-cara bagaimana melaksanakan suatu penelitian dengan berdasarkan prosedur atau teknik penelitian yang telah diuji oleh para ahli atau pakar. Adapun definisi lain menyebutkan bahwa metodologi penelitian adalah kumpulan-kumpulan kegiatan, peraturan, serta prosedur, dan kumpulan-kumpulan tersebut dipergunakan oleh para pelaku dari suatu disiplin ilmu. Selain itu, metodologi sering juga disebut dengan analisis teoritis tentang suatu cara atau metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, mari kita cermati bagian demi bagian yang menyusun bab 3 metode penelitian. Kita masuki bagian pertama, yaitu 3.1 adalah waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat penelitian dalam penulisan karya ilmiah senantiasa ditemukan dalam bab 3. Selain itu, waktu dan tempat penelitian adalah serangkaian gambaran umum yang menjelaskan lokasi teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian. Waktu dan tempat penelitian menjadi penting karena dapat dijadikan sebagai bukti otentik atas akan atau telah atau sudah berlangsungnya sebuah penelitian. Berikut adalah contoh penulisan waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 1 minggu, mulai dari tanggal titik-titik sampai dengan tanggal titik-titik tahun 2021 atau tahun 2000 titik-titik, bertempat di Laboratorium Biologi SMA Swasta Katolik Suradikara ND, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Selanjutnya bagian kedua, yaitu 3.2, sumber data, alat dan bahan. Berikut 3.2.1, sumber data. Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Penelitian kuantitatif lebih bersifat explanation atau menerangkan atau menjelaskan. Karena itu, bersifat to learn about the people atau masyarakat objek. Sedangkan penelitian kualitatif lebih bersifat understanding atau memahami terhadap fenomena atau gejala sosial karena bersifat to learn about the people, masyarakat sebagai subjek. Yang dimaksudkan dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi atau pengamatan, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak,
atau proses tertentu. Contohnya, penelitian yang mengamati tumbuhnya jagung, sumber datanya adalah jagung, sedangkan objek penelitiannya adalah pertumbuhan jagung. Jadi, yang dimaksudkan dengan sumber data dari uraian di atas adalah subjek penelitian di mana data menempel atau data diperoleh. Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh. Selanjutnya, mari kita pelajari lebih jauh lagi tentang jenis sumber data. Ada 4 jenis sumber data. Yang pertama, narasumber atau informal. Dalam penelitian kuantitatif, sumber data disebut responden, yaitu orang yang memberikan respon atau tanggapan terhadap apa yang diminta atau ditentukan oleh peneliti-peneliti. Yang kedua, peristiwa atau aktivitas. Data atau informasi juga dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dengan mengamati sebuah peristiwa atau aktivitas, peneliti dapat melakukan cross-check terhadap informasi verbal yang diberikan oleh subjek yang diteliti. Yang ketiga, tempat atau lokasi. Tempat atau lokasi yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian juga merupakan salah satu jenis sumber data. Informasi tentang kondisi dari lokasi peristiwa atau aktivitas yang dilakukan bisa digali lewat sumber lokasi peristiwa atau aktivitas yang dilakukan, baik yang merupakan tempat maupun lingkungannya. Yang keempat, dokumen atau arsip. Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Ia bisa merupakan rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip database surat-surat rekaman, gambar benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Selanjutnya, bagian 3.2.2 adalah alat dan bahan. Alat merupakan penjelasan spesifikasi teknik percobaan tentang sesuatu yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian. Sedangkan bahan penelitian utama menjelaskan secara ringkas proses pemilihan sampel atau material atau bahan pembantu penyelesaian riset. Prosedur penulisan alat dan bahan menjadi sangat penting dilakukan sebab dengan begitu seseorang yang membaca karya tulis ilmiah yang telah kita selesaikan akan bisa mempraktekkan kembali hal apa saja yang terjadi di dalam penelitian kita. Berikut adalah contoh penulisan alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah adalah pengaduk, baskom, pisau, penumbuk, dan papan, botol, timbangan, saringan, kain, gelas ukur. Sedangkan bahan yang diperlukan adalah daun kecubung, tanaman singkong yang terserang ulat tanah, aquades. Sahabat ilmiah, mari kita lanjutkan ke bagian ketiga bab metode penelitian, yaitu 3.3 metode perolehan data. Pada karya tulis ilmiah, terdapat metode khusus yang digunakan untuk memperoleh data. Tidak ada ketentuan bahwa hanya diizinkan untuk menggunakan satu macam metode saja. Oleh karena itu, kalian bisa menggunakan beberapa metode sekaligus untuk menambah akurasi data yang didapatkan. Berikut adalah beberapa jenis metode perolehan data, yaitu 1. Metode penelitian kuantitatif. Digunakan untuk mencari data
yang membutuhkan observasi. Hasil dari pengumpulan data menggunakan metode kuantitatif adalah angka. Kedua, metode penelitian kualitatif adalah kebalikan dari metode kuantitatif. Hasil dari metode ini adalah data yang bersifat narasi dan bukan berbentuk angka. Ketiga, metode penelitian eksperimen atau percobaan. Peneliti akan melakukan percobaan pada suatu hal untuk mencari tahu dampak dari perlakuan yang diberikan. Biasanya metode ini diterapkan di bidang sains dan kesehatan. Peneliti akan menetapkan variabel kontrol atau variabel yang tidak diberi perlakuan, variabel bebas, dan variabel terikat. Keempat, metode penelitian deskriptif dilakukan dengan membuat gambaran keadaan suatu objek atau subjek dengan rinci. Deskripsi difokuskan pada masalah yang akan dibahas. Yang kelima, metode penelitian survei dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mencari data yang sudah ditetapkan. Tujuan metode survei adalah mendapatkan informasi sesuai variabel yang dicari. Namun, peneliti akan membatasi area survei dengan adanya populasi dan sampel penelitian. Yang keenam, metode kuesioner atau angket. Peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai judul karya tulis ilmiah. Cara pemberiannya pun bisa menggunakan kertas atau dilakukan secara online. Jawaban yang sudah didapatkan kemudian dianalisis dan dicari kesimpulannya. Baiklah sahabat ilmiah, pastinya kalian masih bersemangat untuk mempelajari lebih jauh lagi tentang bagian yang terakhir, yaitu 3.4 metode pengolahan dan analisis data. Secara garis besar, metode pengolahan dan analisis data dibagi menjadi dua, yaitu metode pengolahan dan analisis data kuantitatif dan metode pengolahan dan analisis data kualitatif. Perbedaan dari dua metode tersebut masing-masing terletak pada tipe datanya. Berikut adalah penjelasannya. 1. Metode pengolahan dan analisis data kuantitatif. Menggunakan statistik atau matematika dari data yang dibentuk dengan simbol angka atau bilangan. Metode ini sangat bergantung pada kemampuan untuk menghitung data secara akurat. Selain itu, metode ini juga memerlukan kemampuan untuk menginterpretasikan data yang kompleks. Yang kedua, metode pengolahan dan analisis data kualitatif. Metode ini tidak menggunakan model statistik atau matematika seperti pada analisis data kuantitatif, namun hanya membaca data berupa grafik atau tabel yang telah tersedia, kemudian membuat uraian. Metode ini memerlukan pendekatan dari data yang sifatnya lebih subjektif. Metode ini melakukan pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur. Adapun kelebihan metode ini adalah kedalaman dari hasil analisisnya. Di sisi lain, inilah nilai lebih dari metode analisis kualitatif, di mana si analis memainkan peranan penting dalam proses analisis sebagai bagian dari alat penelitian. Baiklah sahabat ilmiah, tibalah kita pada bagian akhir, yaitu penugasan. Susunlah bab 3 metode penelitian. Silahkan kerjakan bab 3, yaitu metode penelitian, dari karya tulis ilmiah kalian sesuai sistematikanya dan penjelasan dari guru. Kirimkan tugas ini ke Google Classroom sesuai batas waktu yang telah ditetapkan oleh guru.
Sahabat ilmiah, sebelum kita mengakhiri video ini, mari kita lanjutkan dengan catatan tambahan tentang bab 3. Jika peneliti menggunakan metode eksperimen atau percobaan sebagai metode pengumpulan data, maka seringkali sistematika bab 3 dapat berubah menjadi 3.1 Waktu dan tempat penelitian, 3.2 Variabel penelitian dan definisi operasional variabel, 3.3 Sumber data, 3.4 Prosedur kerja yang terdiri dari 3.4.1 Alat dan bahan, 3.4.2 Cara kerja, 3.5 Metode perolehan atau pengumpulan data, 3.6 Metode pengolahan dan analisis data. Selanjutnya, mari kita cermati penjelasan lebih rinci lagi tentang poin 3.2, yaitu variabel penelitian dan definisi operasional variabel. Secara umum, variabel berarti sesuatu yang dapat berubah-ubah, bermacam-macam, serta berbeda-beda. Variabel penelitian merupakan hal apa saja yang ditetapkan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Berdasarkan hubungannya, variabel digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Mari kita lihat rincian penjelasannya. 1. Variabel bebas merupakan jenis variabel yang menjadi penyebab adanya perubahan pada variabel yang lainnya. Contoh, jika judul penelitian adalah pengaruh pemanfaatan daun dan buah jeruk purut untuk meningkatkan sistem imun tubuh sebagai upaya pencegahan COVID-19, maka variabel bebasnya adalah pemanfaatan daun dan buah jeruk purut. Yang kedua, variabel terikat merupakan jenis variabel yang dipengaruhi oleh adanya perubahan variabel bebas. Contoh, jika judul penelitiannya adalah pengaruh pemanfaatan daun dan buah jeruk purut untuk meningkatkan sistem imun tubuh sebagai upaya pencegahan COVID-19, maka variabel terikatnya adalah sistem imun tubuh. Yang ketiga, variabel kontrol. Variabel kontrol merupakan jenis variabel yang dapat dikendalikan atau dikontrol oleh peneliti. Contoh, jika judul penelitiannya adalah pengaruh pemanfaatan daun dan buah jeruk purut untuk meningkatkan sistem imun tubuh sebagai upaya pencegahan COVID-19, maka variabel kontrolnya adalah tanpa perlakuan pemberian daun dan buah jeruk purut. Berikutnya adalah penjelasan tentang definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel adalah seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan mengukur suatu variabel atau konsep untuk menguji kesempurnaan. Contohnya, jika kita gunakan judul penelitian yang sama, yaitu pengaruh pemanfaatan daun dan buah jeruk purut untuk meningkatkan sistem imun tubuh sebagai upaya pencegahan COVID-19, maka DOF variabel bebas, yaitu pemanfaatan daun buah jeruk purut dalam penelitian ini, dilakukan dengan membuat ramuan dalam bentuk seduhan, kemudian diberikan kepada responden untuk dilakukan prosedur pengamatan atau observasi kondisi kesehatannya selama 2 minggu. Yang kedua, DOF variabel terikat, yaitu sistem imun tubuh dalam penelitian ini dipantau dengan menggunakan beberapa indikator kesehatan seperti suhu tubuh, kondisi fisiologis tubuh, kebugaran, atau tidak ada gejala sakit, dan lain-lain. 3. DOF variabel kontrol, yaitu tanpa perlakuan pemberian daun dan buah jeruk purut, dilakukan juga pada responden lain untuk membandingkan hasilnya
sebagai pembuktian khasiat daun dan buah jeruk purut terhadap peningkatan sistem imun tubuh responden. Baiklah sahabat ilmiah, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.